Ivy mendengus, apa kau bilang, kakekku bukan kura-kura? Jika kau ingin mengatakan kura-kura itu pasti kau. Kaulah yang mati-matian menjulurkan kepalanya untuk menggigit seseorang seperti kura-kura. Kamu. Bram menjadi pucat karena marah ketika memikirkan deskripsi Ivy, dan mengutuk dengan marah, oke. Jika Wisnu tidak keluar, aku akan mengambil plakatnya sendiri. Tama segera menghentikannya, tunggu. Kamu benar-benar buruk dan tak tahu malu. Kamu berani datang ke klinik orang lain untuk mengambil plakat orang lain? Apakah kau seorang bandit? Bram berkata dengan dingin, dia, Wisnu, kalah kemarin. Dia kehilangan klinik ini kepadaku, dan dia berani bertaruh. Apakah dia ingin mengingkari janjinya? Tama cemberut dan berkata, oh, kamu, aku khawatir kamu tidak mengerti hukum. Klinik medis seperti itu, bahkan dekorasi rumahnya, masih belum sepadan. Jika kau mengatakan bahwa orang lain telah kehilangan miliaran untukmu, maka kau berjudi secara ilegal. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada Ivy, Ivy, hubungi polisi di 110, dan aku ingin tahu apa yang polisi katakan. Bram menjadi cemas, menghentakkan kakinya dan berkata, kamu jelas-jelas bermain. Tama mencibir dan berkata, aku tidak mempermainkan, kau sendiri yang bertaruh. Terlebih lagi, aku tidak melihat bagaimana kau bertaruh. Apakah kau punya saksi? Bram berkata dengan dingin, tentu saja aku punya saksi. Setiap orang yang melihat dokter di sini adalah saksiku. Ada juga seorang wanita yang secara sukarela menjadi objek uji kami saat aku berkompetisi dengan Wisnu, dan dia juga bisa membuktikannya. Tama bertanya lagi, kalau begitu beritahu aku perbandingan apa ini? Bram berkata dengan arogan, bandingkan denyut nadinya. Tentukan usia pihak lain di kompetisi pertama, dan siapa yang bisa akurat di kompetisi kedua. Tama memotongnya tanpa menunggu dia selesai, dan berkata, cukup, jangan membicarakannya, bicarakan saja poin pertama, aku penageman, bagaimana kamu menetapkan aturan untuk menebak usia denyut nadimu? Bram berkata dengan dingin, aturannya adalah kita berdua bekerja sama agar wanita itu mengambil denyut nadinya, lalu menuliskan tanggal lahir di selembar kertas, dan kemudian meminta wanita itu mengeluarkan kartu identitasnya untuk melihat siapapun menulis tanggal yang paling dekat dengan tanggal lahir wanita yang sebenarnya akan menang. Tama mengangguk, dia bertanya lagi, bagaimana dengan hasil spesifik kencanmu kemarin? Bram langsung berkata dengan lantang, kemarin, aku mengetahui bahwa wanita tersebut lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1966, dan Wisnu mengetahui bahwa wanita tersebut lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1967. Pada tanggal 1 Agustus tanggal lahir di KTP perempuan itu adalah tanggal 15 Agustus tahun 1966. Itu hanya seminggu lagi dari tanggal yang aku usulkan. Tama mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu begitu hebat? Kau menetapkan nomor untuk ulang tahun pihak lain, dan kesalahannya hanya 7 hari? Bram mendengus dan berkata, kodok di dalam sumur, aku bisa menyebutkan banyak. Tama meringkuk bibirnya, mengulurkan tangannya ke arahnya, dan berkata, ayo, beri nomor milikku. Cari denyut nadi, lihat tahun, bulan, dan hari ulang tahunku. Aku dapat memberitahumu sebelumnya, jika kesalahannya lebih dari 7 hari, hati-hati aku akan menamparkan wajahmu. Melihat bahwa ketika Tama mengancam akan menamparnya, dia bahkan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat di sekitar wajahnya, Bram sangat ingin mencabik-cabiknya, karena dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia masih memiliki masalah penting di Jakarta, dan dia akan pergi ke kantor polisi ketika dia keluar, bahkan jika ada kebencian yang sangat besar di hatinya, dia hanya bisa menekannya dengan putus asa saat ini. Melihat wajahnya memucat dan seluruh tubuhnya seperti panci presto yang akan meledak,
Tama mencibir, "Ada apa? Apakah kau tidak berani memberiku denyut nadi? Aku melihatmu orang tua, kemarin kau curang dan menang. Mengapa kau tidak berani memberiku denyut nadiku sekarang?" Tama awalnya curiga bahwa Bram ini telah menyiapkan tipuan untuk Wisnu, tetapi melihat bahwa dia ternyata adalah prajurit bintang 8 hari ini, dia semakin mengkonfirmasi tebakannya. Seorang seniman bela diri bintang 8 harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri setiap hari. Kalaupun orang seperti itu memiliki bakat untuk menjadi dokter tradisional yang top, dia sama sekali tidak punya waktu dan kesempatan untuk itu. Di dunia ini, ada banyak ilmuwan top yang bisa memenangkan hadiah Nobel, dan ada juga master seni yang bisa mempelajari alat musik tertentu atau lukisan tertentu dengan sempurna, dan ada juga banyak atlet yang bisa berlatih seperti olahraga untuk menjadi juara dunia. Namun, siapa yang pernah mendengar pemenang hadiah Nobel yang juga bisa menjadi pianis top dunia dan juara olimpiade? Energi manusia selalu terbatas. Karena Bram adalah seniman bela diri bintang 8, sudah pasti dia tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk menjadi pemimpin di bidang lain. Saat ini, melihat Tama bersikap agresif sepanjang waktu, Bram merasa sedikit gugup di hatinya. Meskipun dia adalah seorang guru langit Taois, dia dapat dianggap sebagai sosok yang hebat, tetapi selama bertahun-tahun energi utamanya telah dikhususkan untuk berlatih seni bela diri, dan energi sekundernya telah digunakan untuk mempelajari pemurnian beberapa Taois tingkat rendah. Obat mujarab, dan dia sama sekali tidak mendalaminya. Namun, bukan karena dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis. Lagi pula, sekte Tao ahli dalam keterampilan medis, jadi dia masih lebih baik daripada kebanyakan dokter tradisional dengan level terbatas, tetapi dibandingkan dengan Wisnu, seorang ahli pengobatan tradisional, masih ada celah yang besar. Ketika dia jatuh cinta dengan klinik Wisnu, dan pada saat yang sama ingin menempati Gemmang Murai dan menginjak Wisnu untuk segera mendapatkan pijakan di Jakarta, dia berpikir untuk menggali lubang untuk Wisnu. Justru karena keterampilan medisnya sendiri tidak sebaik Wisnu, maka ia sengaja mencari beberapa perawat, lalu mengambil kesempatan untuk bersaing dengan Wisnu dalam keterampilan medis. Semua pasien wanita yang datang menemui dokter kemarin diatur olehnya. Selama Wisnu setuju dalam kompetisi dengannya, tidak peduli siapa yang dipilih Wisnu untuk menjadi tolok ukur kompetisi, dia pasti akan kalah. Tetapi pada saat itu, dia telah memimpin Wisnu, dan menggunakan saksi di tempat kejadian untuk menekannya. Dia tidak memikirkannya sama sekali. Tapi Tama bukan Wisnu. Wisnu mungkin merasa semuanya baik-baik saja karena dia memilih patokan untuk kompetisi dari beberapa pasien. Tapi Tama merasa ini terdengar sedikit rumit. Melihat Bram masih tidak berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu tidak berani bersaing? Aku pikir kau pembohong. Sebelum aku memanggil polisi dan menangkapmu, keluarlah sejauh mungkin." Bram mengertakkan gigi dan berkata, "Siapa bilang aku tidak berani? Hanya saja kau adalah orang Wisnu, dan kalian semua berada di kapal yang sama. Apa gunanya aku memberimu denyut nadi? Bahkan jika aku menebak dengan benar, kau akan mengatakan bahwa aku tidak menebak dengan benar." Tama tersenyum dan langsung mengungkapkan identitasnya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya, meletakkannya di atas meja secara terbalik, dan menyembunyikan nama dan tanggal lahirnya, dan berkata dengan enteng, "Ayo, KTP-ku ada di sini, kau memberiku pulsa, asalkan tanggal lahir yang kau keluarkan sama dengan tanggal lahirku. Jika kesalahan kartu ID dalam waktu 7 hari, aku akan menghitung kau sebagai pemenang." Bram tiba-tiba menjadi gugup. Hal-hal seperti usia itu sendiri tidak sesederhana itu. Kemarin, dia takut Wisnu akan memiliki kemampuan untuk menentukan usia pihak lain. Jadi sebelum dia meminta mereka untuk bertindak, dia terlebih dahulu menemukan orang yang mengeluarkan sertifikat palsu itu, memberi mereka ide palsu,
dan dengan sengaja menyimpangkan ulang tahun dari usia sebenarnya 1 atau 2 tahun, untuk asuransi ganda, tidak hanya memberitahu Bram jawabannya terlebih dahulu, tetapi juga membingungkan jawaban yang sebenarnya, sehingga meskipun Wisnu sangat mampu, usia pada nomor tersebut tidak dapat sesuai dengan usia pada KTP. Jadi sekarang Tama tiba-tiba melancarkan serangan, bagaimana mungkin dia berani bertarung dengan santai? Jadi, dia berkata dengan suara dingin, HMPH. Apa itu KTP? KTP juga bisa dipalsukan. Jika kau membuat KTP palsu untuk menipuku dan mengubah tanggal lahir, kau akan setua aku. Tidak mungkin menebak usia di KTP-mu, jadi kau tidak akan kalah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.